وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sering kita lihat bahwa banyak orang yang bisa menghidupi keluarganya di luar rumus matematika duniawi. Misalnya saja, pekerjaannya biasa saja, tetapi bisa menyekolahkan 3 ataupun 4 orang anaknya sampai perguruan tinggi. Bahkan sanggup mempunyai rumah sendiri. Padahal pekerjaannya biasa saja. Nah, jika Anda ingin dibukakan segala pintu kebaikan untuk Anda, maka lakukanlah amalan ini ketika bangun pagi. Ada 12 pintu kebaikan yang dibuka oleh Allah kepada kita jika kita mengamalkan amalan ini. Yang pertama adalah pintu kebaikan, yang kedua pintu keselamatan, yang ketiga pintu kesehatan, yang keempat pintu kenikmatan ataupun nikmat, yang kelima pintu keberkatan, yang keenam pintu kekuatan, yang ketujuh pintu cinta sejati di antara sesama Islam ataupun di antara sesama manusia, yang kedelapan pintu kasih sayang, yang kesembilan pintu rezeki, yang kesepuluh pintu ilmu, yang ke-11 pintu keampunan, dan yang ke-12 adalah pintu surga. Nah, amalan apakah itu? Syekh Yusuf Hassani berkata, apabila engkau bangun di awal pagi, hendaklah niatmu adalah untuk menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perlu ada niat di dalam hati, yaitu dengan cara, ya Allah, aku berniat untuk memperbaiki hubungan denganmu ya Allah, dan berniat untuk melaksanakan perintahmu yang wajib, yaitu dengan sesempurna mungkin. Syekh Yusuf Hassani mengatakan, dan para ulama, bahwa barang siapa yang berniat dengan niat ketika bangun daripada tidurnya di awal pagi, yaitu dengan niat dengan berhubungan baik kepada Allah, maka akan dibuka baginya segala pintu-pintu kebaikan. Yang mana tadi ada 12 pintu kebaikan. Syekh Yusuf Hassani adalah Syekh daripada Timur Tengah, berkewargaan negaraan Libanon. Nama lengkap beliau adalah Syekh As-Sarif Al-Imam Yusuf Muhyiddin Al-Bahur Al-Hassani. Dan beliau adalah termasuk keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan Husain radhiyallahu anhu, yaitu cucu kesayangan daripada Rasulullah. Nah, sangat mudah ataupun cukup mudah untuk melakukan amalan tersebut. Tinggal ke kitanya apakah kita ada niat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya ketika kita menunaikan sholat subuh pun, kita telah memohon kepada Allah, yaitu membukakan kepada kita 5 pintu. Di mana ketika kita sholat subuh, dalam doa kunut kita telah meminta 5 pintu kebaikan daripada 9 pintu besar kebaikan. Yang pertama adalah pintu hidayah. Allahumma hadini biman hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah sebagaimana mereka yang telah Engkau beri hidayah. Yang kedua, pintu kesehatan. Wa'atini biman afait. Berikanlah kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesehatan. Yang ketiga, pintu pemeliharaan. Wa tawallani biman tawallait. Dan peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang Engkau telah pelihara. Yang keempat, pintu keberkatan. Wa barik li bima aqtoit. Berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan. Dan yang kelima, pintu keselamatan. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Dan selamatkanlah aku dengan rahmat-Mu dari bahaya yang telah Engkau tentukan.
Dan ketahuilah bahwa pintu-pintu tersebut tidak akan dibukakan oleh Allah kecuali bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, agar supaya dibukakan oleh Allah kedua belas pintu tersebut, yaitu hanya dengan satu syarat, yaitu bangun pagi dan niatkan untuk berbuat baik ataupun berhubungan baik selalu kepada Allah, yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kebanyakan manusia bangun pada pagi hari, yang pertama dalam pikirannya adalah untuk mencari harta. Kata ulama, siapa yang bangun pada pagi hari dengan niat mencari harta, maka tidak akan dapat sejumlah yang ia kehendaki, kecuali yang telah Allah tentukan untuknya. Nah, itulah amalan yang perlu kita lakukan ketika bangun pagi, agar Allah membukakan segala pintu kebaikan kepada kita. Bangunlah pada pagi hari, niatkan untuk mencari ridho Allah, dan luangkanlah waktu untuk berzikir kepada Allah. Semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang berjalan ataupun menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.